Fang Lin, aku sudah menunggumu beberapa lama. Sebuah suara jernih terdengar dari puncak gunung yang sunyi, menyebabkan Fang Lin yang berdiri di kaki gunung langsung berhenti. Dia mengerutkan kening dan menatap puncak gunung. Namun kemudian aku melihat seseorang terjatuh dari puncak yang sunyi itu, bagaikan bulu yang terjatuh ke tanah, tanpa suara dan tanpa menimbulkan debu. Ini adalah seorang pria muda dengan wajah yang sangat lembut. Ada keindahan di antara kedua alisnya yang tidak banyak dimiliki wanita. Postur tubuhnya juga cukup tegak. Sekadar memandangnya saja sudah enak dipandang. Ini adalah seorang pria muda yang tidak tampan tetapi sangat rupawan. Penampilannya yang lembut dan cantik secara umum digambarkan sebagai seorang anak laki-laki dengan penampilan feminin. Fang Lin memandang orang ini dengan penuh kewaspadaan. Orang ini menghalangi jalannya tanpa alasan dan berkata bahwa dia telah menunggu lama. Jelaslah dia datang untuknya. Terutama dari orang ini, Fang Lin merasakan aura yang benar-benar berbeda dari prajurit biasa. Aura tersebut sangatlah samar dan misterius, seakan-akan orang tersebut memang terlahir lebih mencolok dibanding orang lain, sehingga menimbulkan rasa kagum dalam hati siapa saja yang berhadapan dengannya. Hal yang sama berlaku untuk Fang Lin. Pemuda itu tidak berniat menyerang. Dia hanya menatap Fang Lin dengan matanya yang lembut. Matanya jernih dan cerah, tanpa niat membasmi. Sebaliknya, mereka menunjukkan kebaikan yang luar biasa. Tentu saja, Fang Lin tidak cukup naif untuk berpikir bahwa orang ini adalah orang baik hanya karena dia terlihat baik. Hati manusia itu tersembunyi, dan hal yang paling tidak terduga di dunia ini adalah hati manusia. Sebagus apapun penampilan, bisa jadi ada hati kotor yang tersembunyi di dalamnya. Terlebih lagi, Fang Lin sedang dalam masalah saat ini. Jika orang ini muncul di sini dan mengatakan dia tidak mempunyai motif tersembunyi, Fang Lin tidak akan pernah mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Siapa kamu? Fang Lin bertanya dengan suara berat, sambil bergumam dalam hatinya. Dia baru saja menakuti Zhang Laur dan Wu Laosan, dan sekarang seluruh kultivasinya telah hilang. Terlebih lagi, orang lain yang entah kawan atau lawannya siapa, muncul di hadapannya. Apa yang harus dilakukan Fang Lin? Pemuda tampan itu tersenyum tipis, dan dua lesung pipit muncul di pipinya. Dengan senyumannya itu, dia sebenarnya lebih tampan daripada banyak wanita yang berpenampilan menonjol. Nama saya Sun Yunling, kata pemuda tampan itu. Fang Lin mengerutkan kening, dia yakin bahwa dia belum pernah mendengar nama ini, dan tidak ada orang seperti itu di 9 kerajaan maupun 7 lautan. Sun Yunling tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, oh, benar juga. Semua orang suka memanggilku Bos Sun. Wajah Fang Lin tiba-tiba berubah, dan dia terkejut dalam hatinya. Bos Matahari, bukankah itu orang yang disebutkan oleh Zhang Laur dan Wu Laosan? Ia juga dikenal sebagai wakil pemimpin Hidden Killing Hall. Apakah kamu juga dari aula pembantaian tersembunyi? Fang Lin berkata dengan suara dingin. Tidak banyak permusuhan atau kepanikan di wajahnya. Sebaliknya, dia tampak sangat tenang. Sun Yunling tersenyum dan mengangguk ya, statusku di aula pembasmian tersembunyi cukup tinggi. Fang Lin mengumpat dalam hatinya, kau, Sun, sudah menjadi wakil kepala balai pembantaian tersembunyi, bagaimana mungkin statusmu tidak tinggi? Bahkan Zhang Laur, yang telah mencapai tingkat setengah langkah keabadian, harus memanggilmu Bos Sun. Kau menghalangi jalanku dan hendak membasmiku. Fang Lin bertanya dengan acuh tak acuh, seolah dia sama sekali tidak peduli dengan hidup dan matinya sendiri. Sun Yunling memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, sebenarnya, aku tidak benar-benar ingin membasmimu. Fang Lin tersenyum menurut apa yang kamu katakan, kamu tidak ingin membasmiku, tetapi kamu masih ingin melakukannya padaku. Sun Yunling mengangguk dengan serius, tampak sangat tulus. Fang Lin mencibir, mengira kalau pria bernama Sun ini sedang berpura-pura. Karena kamu tidak ingin membasmiku, mengapa kita tidak mencari tempat untuk minum dan berbicara tentang kehidupan dan cita-cita? Kata Fang Lin. Mata Sun Yunling berbinar itu mungkin. Fang Lin memutar matanya. Mungkinkah orang ini benar-benar orang aneh? Namun, Sun Yunling menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tahu kau orang yang sangat sulit. Banyak orang di aula pembasmian tersembunyi kami telah mati di tanganmu. Jika aku mendengarkanmu, aku mungkin akan mati di tanganmu juga. Lalu apa yang kau inginkan? Kau bilang kau tidak ingin membasmiku, tetapi kau takut aku punya motif tersembunyi. Kalau tidak, lakukan saja secara langsung. Fang Lin tampak acuh tak acuh. Melihat Fang Lin tampaknya telah mengesampingkan hidup dan matinya, Sun Yunling tersenyum dan berkata, aku hanya khawatir Zhang Laur dan Wu Laosan tidak dapat mengatasinya, jadi aku menunggu di sini sampai kamu muncul. Aku berencana untuk menunggu selama 2 hari lagi, dan jika kamu tidak muncul, aku akan pergi, tetapi kamu tetap datang. Fang Lin tetap diam. Intuisinya mengatakan bahwa Sun Yunling berbeda dari Zhang Laur dan Wu Laosan.
Dia bukan seseorang yang bisa ditangani dengan mudah. Sun Yunling melanjutkan, meskipun aku memiliki posisi tinggi di aula pembasmian tersembunyi, aku belum membasmi banyak orang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak untuk kulakukan. Tapi kau, Fang Lin, aku sangat tertarik, tetapi aku tidak ingin membasmimu. Pada titik ini, Sun Yunling menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya tapi aku tidak bisa tidak membasmimu. Ini benar-benar membuatku sakit kepala. Bagaimana kalau begini, kita berpura-pura bertarung beberapa jurus, lalu kau berpura-pura tidak bisa mengalahkanku dan membiarkanku pergi. Dengan begitu kau tidak perlu membasmiku, dan kau juga bisa berkontribusi pada Hidden Killing Hall. Fang Lin berkata dengan santai. Tanpa diduga, saran santai Fang Lin ternyata membuat Sun Yunling setuju dengannya. Ide bagus. Sun Yunling mengangguk, dan dia tiba-tiba merasa tercerahkan, seolah-olah dia benar-benar berpikir usulan Fang Lin layak dilakukan. Fang Lin tampak aneh kau setuju. Sun Yunling mengangguk 2 kali. Fang Lin tampak semakin aneh apakah kamu benar-benar rela melepaskanku? Sun Yunling berkata tentu saja aku tidak akan membiarkanmu pergi. Seperti yang kau katakan, mari kita berpura-pura bertarung beberapa kali, lalu kau menang dan aku akan pergi. Setelah berkata demikian, Sun Yunling mengambil sikap dan melambai ke arah Fang Lin. Aku tidak bisa menggunakan kemampuanku saat ini. Bukankah kau jelas-jelas memanfaatkanku? Fang Lin berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Sun Yunling berkata ya, lalu memiringkan kepalanya dan memikirkannya. Bagaimana kalau begini? Aku tidak akan menggunakan kemampuanku, kita bertarung saja dengan tubuh fisik kita. Lagi pula ini hanya untuk pertunjukan, kata Sun Yunling. Oke, Fang Lin menunggunya mengatakan ini dan langsung menyetujuinya. Sun Yunling diam-diam menekan seluruh kultivasinya. Meskipun tampaknya tidak ada perubahan, Fang Lin jelas merasakan bahwa aura di sekitar Sun Yunling telah menghilang. Tatapan mata kedua lelaki itu bertemu, tanpa kata-kata, mereka menyerang secara bersamaan. Fang Lin melayangkan pukulan dan Sun Yunling melayangkan telapak tangan, tinju dan telapak tangan mereka pun saling bertabrakan dalam sekejap. Wah, tatapan mata Fang Lin berubah, sementara Sun Yunling tersenyum, dan kedua belah pihak mundur 2 langkah. Datang lagi, Fang Lin berteriak, darahnya mengalir deras dan kekuatan di tinjunya menjadi semakin dahsyat. Sun Yunling terus menyerang dengan telapak tangannya, menggunakan kekuatan fisik murni yang sama, tetapi dia tidak kalah dengan Fang Lin sama sekali. Fang Lin menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia sangat yakin bahwa Sun Yunling tidak menggunakan keterampilan kultivasinya dan hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawannya. Namun meski begitu, Fang Lin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, karena kekuatan fisik Sun Yunling tidak lebih lemah darinya sama sekali. Kali ini Fang Lin sedikit terkejut. Dengan kondisi fisiknya saat ini, itu sebanding dengan seorang pria kuat di tahap tengah alam abadi. Saat itu hampir tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan tubuh fisiknya. Adapun orang yang lebih kuat darinya secara fisik, selain 3 orang yang masih hidup di antara 8 kaisar yang tak tertandingi, hanya ada Santo Ibel yang setara surga. Tetapi orang di depannya mampu bersaing dengan Fang Lin dalam hal kekuatan fisik, yang menunjukkan bahwa kekuatan fisik Sun Yunling tidak lebih lemah dari Fang Lin. Menyadari hal ini, Fang Lin merasa sedikit berat di hatinya. Dia mampu melarikan diri dari Zhang Laur dan Wu Laosan sebelumnya, bukan hanya karena dia menggunakan kekuatan api bumi untuk menakut-nakuti mereka, tetapi tubuhnya yang kuat juga memainkan peran besar. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang cukup kuat, Zhang Laur dan Wu Laosan tidak akan pernah mampu melukai Fang Lin secara serius. Kalau tidak, Fang Lin yang tidak berkultivasi, pasti sudah lama mati di tangan Zhang Laur dan Wu Laosan. Pada saat ini, menghadapi Sun Yunling, tubuh fisik orang ini tidak lebih lemah dari Fang Lin, yang membuat Fang Lin tidak memiliki keuntungan di depannya. Jika Sun Yunling menggunakan kultivasinya, bagaimana Fang Lin bisa lolos darinya? Itu tidak mungkin. Dengan kata lain, jika Sun Yunling benar-benar ingin membasmi Fang Lin hampir pasti akan mati. Adapun apa yang dikatakan Sun Yunling tentang tidak ingin membasmi Fang Lin, itu adalah omong kosong belaka bagi Fang Lin. Fang Lin hanya akan percaya jika dia gila. Setelah beberapa pukulan, Fang Lin gagal mengalahkan Sun Yunling. Sebaliknya, Sun Yunling tampak berjalan-jalan di taman, tampak cukup santai dan nyaman. Benar saja, tubuhmu sangat kuat, sebanding dengan tahap tengah alam abadi. Sun Yunling berkata dengan senyum di wajahnya. Fang Lin mendengus dingin tubuhmu juga tidak lemah. Sun Yunling menggelengkan kepalanya tidak seperti dirimu, kau telah mencapai levelmu saat ini dengan menggunakan kekuatan tulang ibel dan naga sejati untuk menempa tubuhmu, sedangkan aku adalah seorang pejuang pemurnian tubuh murni. Begitu kata-kata itu diucapkan, semburat cahaya merah melonjak keluar dari tubuh Sun Yunling, dan hembusan angin kencang membuat Fang Lin hampir tidak dapat berdiri. Pada saat ini,
Fang Lin bahkan lebih terkejut. Jelaslah bahwa tubuh fisik Sun Yunling belum dimanfaatkan sepenuhnya dan masih ada ruang untuk perbaikan. Tetapi Fang Lin telah mencoba yang terbaik, jadi perbedaan di antara mereka segera terlihat jelas. Seorang prajurit fisik murni, Sun Yunling yang terlihat seperti pria lemah lembut dan feminin, sebenarnya merupakan pejuang fisik yang sangat langka di zaman modern. Dia telah menempatkan penekanan besar pada tempering fisiknya, itulah sebabnya dia mencapai levelnya saat ini. Di era sekarang, pendekar pembudidaya tubuh bisa dikatakan langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Jumlah mereka sungguh sedikit, kecuali yang sedikit lebih banyak di 3 agama dan agama Buddha, hampir tidak ada prajurit yang mampu mengolah tubuh di antara 10.000 prajurit di 9 kerajaan. Fang Lin tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan bertemu dengan seorang pendekar pemurnian tubuh yang begitu kuat, yang kultivasinya telah mencapai tingkat abadi dan tubuhnya begitu kuat. Dia takut bahkan seorang prajurit abadi di alam yang sama tidak akan mampu menandingi Sun Yunling. Sun Yunling menatap Fang Lin, dan dengan gerakan kakinya, tinju yang tampaknya lembut dan lemah itu sudah berada di depan Fang Lin. Fang Lin tidak berdaya, dia tidak dapat bersembunyi, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan melawan. Wah! Fang Lin mengerahkan segenap tenaganya untuk melancarkan pukulan yang berbenturan dengan tinju Sun Yunling. Fang Lin segera merasakan kekuatan yang tak terbayangkan datang dari lengan lawan, dan langsung terlempar ke belakang. Sebaliknya, Sun Yunling tetap tidak bergerak dan tenang, tanpa terlihat sedang berjuang sama sekali. Batas kekuatan fisikmu tidak boleh terbatas pada ini. Sun Yunling berkata sambil tersenyum tipis. Fang Lin menggoyangkan lengannya yang mati rasa. Dulu dia selalu menggunakan tubuh fisiknya untuk mengalahkan lawan-lawannya, tetapi sekarang setelah bertemu dengan seorang ahli latihan fisik yang begitu kuat, giliran Fang Lin yang pusing. Jika aku bisa menyatu dengan klon naga asli, aku bisa melawannya secara fisik, tapi itu tidak akan terlalu berarti. Fang Lin berkata dalam hati, ekspresinya sangat berat. Bahkan jika Fang Lin benar-benar menyatu dengan klon naga sejati dan meningkatkan fisiknya hingga ekstrim, dia memang bisa bertarung dengan Sun Yunling dalam hal tubuh fisik, tetapi ini bukan inti masalahnya, karena Fang Lin tidak memiliki kultivasi. Di hadapan Sun Yunling yang berada di alam abadi, dia hanyalah manusia biasa yang terlahir dengan kekuatan tak terbatas. Jika Sun Yunling benar-benar ingin melakukan sesuatu pada Fang Lin, itu akan mudah. Sun Yunling menatap Fang Lin dan bertanya sambil tersenyum, ada apa? Mengapa kamu tidak meningkatkan tubuh fisikmu secara ekstrim dan bersaing denganku? Jika kamu mengalahkanku, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk pergi. Fang Lin menatap Sun Yunling dengan dingin. Orang ini berbicara seolah-olah dia ingin meminta Fang Lin pergi, tetapi Fang Lin tahu bahwa orang ini tidak akan membiarkannya pergi. Wakil pemimpin Hidden Killing Hall memang kuat, kata Fang Lin. Sun Yunling tampak sedikit tidak tertarik saat mendengar ini, dan berkata, aku tidak suka orang memanggilku wakil kepala aula, tapi bos besar Sun kedengarannya lebih patuh. Fang Lin tidak berkata apa-apa, berpikir dalam benaknya bagaimana cara keluar. Situasinya kali ini benar-benar berbeda dari saat sebelumnya ketika dia menghadapi Zhang Laur dan Wu Laosan, karena kekuatan Zhang Laur dan Wu Laosan belum mencapai tingkat keabadian, dan kekuatan fisik mereka tidak sebaik Fang Lin, jadi Fang Lin masih memiliki kesempatan untuk bertarung melawan mereka berdua. Tetapi menghadapi Sun Yunling, apapun yang dilakukan Fang Lin, tampaknya sia-sia. Entah itu metode psikedelik yang pernah digunakannya untuk menghadapi Zhang Laur dan Wu Laosan sebelumnya, atau upayanya menggunakan kekuatan api bumi untuk sementara waktu berkultivasi, semuanya mustahil. Sun Yunling tidak akan pernah memberi Fang Lin kesempatan. Begitu Fang Lin ingin melakukan sesuatu, Sun Yunling akan memperhatikan dan menghentikannya. Apa, kamu tidak ingin pergi? Sun Yunling berkata sambil tersenyum, tampak tidak berbahaya. Fang Lin mendengus dan mengeluarkan pil dari tas 9 istana. Sun Yunling menunjukkan sedikit keterkejutan tanpa kultivasi apapun. Apa yang bisa kamu lakukan dengan meminum ramuan itu? Apakah kamu ingin tahu? Fang Lin bertanya balik. Sun Yunling melihat pil di tangan Fang Lin, tetapi tidak mencoba menghentikannya. Jelaslah bahwa dia sangat percaya diri dan yakin bahwa bahkan jika Fang Lin meminum pil itu, tidak akan menimbulkan masalah apapun. Saat berikutnya, Fang Lin menelan pil itu langsung ke perutnya, dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Ledakan. Setelah beberapa saat, aura Fang Lin mulai melonjak, rasa sakit muncul di matanya, dan daging serta darahnya bergetar hebat. Melihat perubahan Fang Lin yang tak terduga, Sun Yunling mengangguk jadi itu pil untuk memperkuat tubuh, tapi ini bukan ide yang bagus. Aku khawatir akan ada banyak bahaya tersembunyi. Terlalu banyak omong kosong. Fang Lin menggeram dan bergegas menuju Sun Yunling. Setelah meminum ramuan itu, darah Fang Lin mendidih dan kekuatan fisiknya tiba-tiba berlipat ganda. Menghadapi serangan Fang Lin yang dahsyat, Sun Yunling memperlihatkan rasa senangnya, seakan-akan ia sangat menantikan untuk melihat Fang Lin dalam kondisi seperti itu.
Ayo, Sun Yunling berteriak pelan, dan mengulurkan tangan kirinya, bertarung dengan Fang Lin sekali lagi. Dia masih tidak menggunakan kultivasinya, tetapi bertarung hanya dengan tubuh fisiknya. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras seperti tanah longsor, kedua tinju itu saling bertabrakan, dan semua yang ada di sekitar mereka seakan berhenti. Segera setelah itu, Fang Lin mundur selangkah, sementara Sun Yunling mundur 2 langkah kali ini. Sangat kuat, senyum di wajah Sun Yunling menjadi lebih intens. Dia tidak lagi menahan diri dan mengerahkan kekuatan fisiknya secara ekstrim. Keduanya bertarung dengan tubuh fisik mereka. Yang seorang tidak memiliki kultivasi, dan yang lainnya tidak mau menggunakan kultivasinya. Keduanya ingin mengalahkan satu sama lain dengan kekuatan tubuh fisik mereka. Gaya bertarung seperti ini, di mana pukulan dilancarkan sekeras-kerasnya tanpa peduli akan cedera, bisa dikatakan sangat gila. Kalau orang lain hadir dan melihat kejadian ini pasti mereka akan terkesima. Titik. Apa yang baru saja diminum Fang Lin adalah pil yang merangsang ki dan darah seorang prajurit dan menggandakan kekuatan fisik dalam waktu singkat. Obat itu disebut pil darah mendidih dan sangat efektif. Tetapi seperti dikatakan Sun Yunling, pil sekuat itu tentu akan menimbulkan bahaya bagi pemakainya. Adapun bahaya yang ditimbulkannya, tergantung pada sejauh mana pemakai mengerahkan efektivitasnya. Hal yang paling serius adalah runtuhnya tubuh fisik, yang dapat membahayakan nyawa. Maksud Fang Lin meminum pil itu adalah untuk mengalahkan Sun Yunling dalam kekuatan fisik, dan lebih baik lagi melukai tubuh Sun Yunling dengan parah, sehingga ia mempunyai harapan untuk melarikan diri. Lagi pula, tempat ini tidak jauh dari padang es Arktik. Selama Fang Lin memasuki lapangan es Arktik, istana penelan surga akan dapat menemukannya. Saat itu, seseorang pasti akan datang menjemputnya, jadi tidak perlu khawatir tentang apapun. Akan tetapi, bahkan setelah meminum pil darah mendidih, Fang Lin tampaknya tidak lebih baik daripada Sun Yunling dalam hal kekuatan fisik, dan mereka berada pada posisi yang setara. Akibatnya, Fang Lin merasa sedikit tidak nyaman. Semakin lama efek pil darah mendidih bertahan, semakin serius kerusakan yang akan diderita tubuhnya. Meskipun Fang Lin tidak terlalu khawatir dengan runtuhnya tubuhnya, akan merepotkan jika akarnya rusak. Wah, tinju Fang Lin mengenai dada Sun Yunling, dan Sun Yunling menendang pinggang Fang Lin. Kedua lelaki itu mengerang pada saat yang sama, tetapi mereka tidak mempedulikan hal lain dan kembali bertarung satu sama lain. Dia tidak tahu berapa lama pertarungan itu berlangsung, tetapi Fang Lin dapat dengan jelas merasakan rasa sakit di tubuhnya menjadi semakin hebat. Meskipun efek pil darah mendidih masih ada, namun efeknya telah mencapai puncaknya dan akan mulai menurun hingga efeknya hilang sepenuhnya. Sun Yunling masih tersenyum, dengan sedikit kebahagiaan di wajahnya, seolah-olah serangkaian pertarungan dengan Fang Lin membuatnya merasa sangat rileks baik secara fisik maupun mental. Sungguh tidak mudah menemukan lawan yang memiliki kekuatan fisik yang sebanding. Sekarang setelah akhirnya aku bertemu dengannya, aku tidak bisa begitu saja melepaskanmu begitu saja. Sun Yunling berkata sambil tersenyum. Fang Lin tidak berkata apa-apa dan memusatkan seluruh tenaganya pada satu pukulan. Tulang ibel kilin di tubuhnya tampak bereaksi dan melepaskan sejumlah kekuatan. Namun kekuatannya hanya sedikit. Fang Lin masih menderita karena kurangnya kultivasi dan tidak mampu benar-benar mengaktifkan tulang ibel kilin. Tetapi sedikit kekuatan dari tulang ibel ini pun sangat membantu Fang Lin. Menghadapi pukulan kuat Fang Lin, meskipun Sun Yunling percaya diri, dia tidak berani ceroboh dan meremehkan musuh. Dia pun mengumpulkan seluruh kekuatannya ke satu telapak tangan. Ketika tinju dan telapak tangan mereka bertabrakan lagi, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba retak, tanah terus bergetar, dan aura mengerikan terus menghantam dua orang yang sedang bertarung itu. Fang Lin yakin bahwa pukulan ini cukup untuk meledakkan seorang pria kuat yang setengah langkah lagi dari keabadian. Bahkan pria kuat yang benar-benar abadi akan rusak parah. Bagus. Sun Yunling tertawa. Merasakan kekuatan Fang Lin, itu juga membuatnya semakin bersemangat. Dalam sekejap, Fang Lin mengerahkan efektivitas pil darah mendidih di tubuhnya secara ekstrim, dan akhirnya mengalahkan kekuatan telapak tangan Sun Yunling. Sun Yunling terlihat terhuyung mundur, lengan kirinya gemetar saat ia bertarung dengan Fang Lin, darah samar-samar menetes dari jari-jarinya. Tubuh Fang Lin gemetar, tetapi dia tetap berdiri tanpa mundur selangkah pun. Darah dan energi yang mengalir deras dalam tubuhnya cepat mengering, dan ada ekspresi kelelahan yang tak tersembunyi di matanya. Efek obatmu tampaknya telah hilang. Sun Yunling melirik lengan kirinya, tidak peduli dengan cederanya, dan berkata dengan ringan. Bahkan tanpa Sun Yunling memberitahunya, Fang Lin tahu bahwa efek pil darah mendidih sudah hampir hilang. Sekalipun tersisa sedikit, itu tidak ada artinya. Awalnya, pil darah mendidih bisa bertahan lebih lama, tetapi Sun Yunling memberi terlalu banyak tekanan pada Fang Lin. Jika lawannya lebih lemah, pil darah mendidih pasti lebih dari cukup. Namun fisik Sun Yunling begitu kuat, sungguh luar biasa.
Fang Lin belum pernah melihat prajurit fisik yang begitu kuat. Adapun siapa yang memiliki fisik lebih baik antara Fang Lin dan Sun Yunling, keduanya mengetahuinya dengan baik. Jika Fang Lin belum menyatu dengan klon naga sejati, ia akan sedikit lebih rendah derajatnya, tetapi jika ia telah menyatu dengan klon naga sejati, Fang Lin akan memiliki sedikit keuntungan. Tiba-tiba suara piano terdengar. Fang Lin menyeringai dan terkekeh, sementara Sun Yunling berbalik dan tampak terkejut. Kemudian, sesosok tubuh anggun terlihat berdiri di puncak bukit terpencil tempat Sun Yunling duduk bersila sebelumnya, dengan gukin merah berkibar di depannya. Ribuan benang merah darah memenuhi langit, bagaikan jaring di angkasa yang tak seorang pun di dunia dapat lolos. Sayangnya, ternyata Ye Hongchen tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sun Yunling menggelengkan kepalanya, seolah dia belum cukup bersenang-senang. Kepalanya ada di sini. Suara dingin Dugunian terdengar, dan dengan lambaian tangannya, kepala seorang wanita terlihat di tangannya. Wanita itu berwajah cantik, tetapi saat itu dia meninggal dengan mata terbuka, hanya ketakutan dan kebencian di matanya. Ekspresi Sun Yunling akhirnya berubah. Senyum yang tadinya ada di wajahnya lenyap sama sekali, digantikan oleh ekspresi muram. Kau membasminya? Sun Yunling bertanya dengan suara yang dalam. Dugunian mendengus pelan, wajahnya penuh penghinaan, dan melihat beberapa senar sitar bergetar, memotong kepala wanita itu menjadi beberapa bagian, sungguh pemandangan yang mengerikan. Pada saat yang sama, 4 sosok jatuh dari langit, mendarat di depan Fang Lin, dan menghalangi Fang Lin di belakang mereka. Keempat orang ini tidak lain adalah Jian Angxing dan Fu Yue Jin Gang dari Istana Pemakan Surga. Mereka datang bersama Dugunian untuk menyelamatkan Fang Lin. Ayo pergi! Zhen Yangzi berteriak dengan suara rendah, dan mereka berempat membawa Fang Lin pergi dari sana pada saat yang bersamaan. Sun Yunling tidak mengambil tindakan apapun, dia bahkan tidak melihat ke arah Fang Lin, membiarkan Zhen Yangzi dan 3 orang lainnya membawa Fang Lin pergi. Karena kau telah membasmi Ye Hongchen, maka aku akan membasmimu untuk membalaskan dendamnya. Sun Yunling berkata tanpa ekspresi, dan tidak ada kemarahan dalam nada suaranya, seolah-olah membasmi adalah hal yang sangat sederhana baginya. Dugunian menatap Sun Yunling dengan dingin dan berkata, aku tidak keberatan memberimu tumpangan, jadi kau bisa pergi ke neraka bersama wanita itu. Zhen Yangzi dan 3 orang lainnya membawa Fang Lin ke Fang Lin dan Dugunian. Fang Lin segera berkata kepada Dugunian, tubuh orang ini sangat kuat, dan kultivasinya tidak kalah dengan milikmu. Jika kamu ingin bertarung, jangan biarkan dia mendekatimu. Dugunian mengangguk. Dia juga bisa melihat bahwa fisik Sun Yunling sangat kuat. Energi ki dan darahnya menyebar keluar tubuhnya, dan cahaya merah yang menyilaukan melesat langsung ke langit. Ini adalah fenomena yang hanya dialami oleh prajurit fisik, menunjukkan bahwa tubuh fisik Sun Yunling telah mencapai tingkat yang sangat kuat. Apakah kamu baik-baik saja? Dugunian bertanya dengan khawatir. Fang Lin menyeringai tidak apa-apa, hanya saja kultivasiku telah disegel. Aku akan menemukan cara untuk membukanya saat aku kembali. Dugunian melambaikan tangannya dan meminta Zhen Yangzi dan 3 orang lainnya untuk membawa Fang Lin kembali ke Istana Penelan Surga terlebih dahulu. Namun, Fang Lin menggelengkan kepalanya jangan terburu-buru kembali. Jika kamu ingin melawan orang bernama Sun ini, lebih baik mereka berempat hadir. Dugunian terkekeh apakah menurutmu aku akan kalah? Fang Lin berkata, tidak dapat dipastikan kita akan kalah, tetapi kita hanya berjaga-jaga. Balai pembasmian tersembunyi bertindak aneh, dan tidak ada jaminan bahwa orang ini tidak akan memiliki rencana cadangan. Selain itu, seharusnya ada 2 orang ahli balai pembasmian tersembunyi di dekat sini. Tinggal di sini dapat dianggap sebagai dukungan untukmu. Melihat desakan Fang Lin, Dugunian tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap Sun Yunlong lagi. Banyaknya benang merah yang tersebar di sana-sini dikumpulkan dalam gukin berwarna merah terang. Sudah lama aku ingin bersaing denganmu, penguasa Istana Penelan Surga. Sun Yunling berkata, dan saat dia melangkah, sebuah kaki besar jatuh dari langit dan menerjang langsung ke arah gunung tempat Dugunian, Fang Lin dan yang lainnya berdiri. Sebelum kaki raksasa itu mendarat, kekuatannya yang mengerikan telah menyebabkan gunung di bawah kaki beberapa orang berguncang, bebatuan retak, dan bumi bergetar. Dugunian tampak acuh tak acuh saat dia menatap kaki raksasa itu. Saat berikutnya, dia menjentikkan jarinya dan cahaya jari yang tidak mencolok melesat keluar, bertabrakan dengan kaki besar itu. Ledakan. Dengan suara keras, kaki raksasa itu roboh dan aura mengerikan menyapu ke segala arah. Kaki raksasa yang mengerikan ini dihancurkan oleh jari Dugunian, tetapi gunung itu tetap runtuh pada akhirnya. Sun Yunling melangkah berulang kali, dan pada setiap langkah ia mengumpulkan sedikit momentum. Saat langkah kakinya makin dekat, gunung itu runtuh semakin keras, seolah tak mampu menahan momentum agresif Sun Yunling. Pria yang kuat, Zhen Yangzi dan 3 orang lainnya memandang Sun Yunling dengan ekspresi serius.
Keempatnya telah mencapai tingkat setengah langkah keabadian, dan merupakan penguasa ketiga agama, masing-masing dengan keterampilan uniknya sendiri. Tetapi meski begitu, mereka berempat masih sangat waspada terhadap Sun Yunling. Melihat momentum Sun Yunling terus meningkat, Du Gunian tahu bahwa Sun Yunling akan menjadi semakin kuat jika ini terus berlanjut. Begitu dia mendekat, dia pasti akan menyerangnya dengan tubuh fisiknya. Bagi orang kuat seperti Du Gunian yang belum banyak kemajuan dalam bidang fisik, sangatlah tidak bijaksana untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan orang kuat seperti Sun Yunling yang telah melakukan latihan fisik. Oleh karena itu, Du Gunian tidak akan membiarkan Sun Yunling mendekatinya, dan ia harus mematahkan momentum yang telah terkumpul. Jari-jari giok ramping itu dengan lembut memetik senar merah tua, dan suara jernih tiba-tiba terdengar. Langkah kaki Sun Yunling tiba-tiba terhenti, dan jeda ini segera menyebabkan momentum kuat yang telah ia kumpulkan sebelumnya menghilang. Kedengarannya bagus. Sun Yunling mendongak ke arah Du Gunian dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Du Gunian memiliki ekspresi kosong di wajahnya dan sama sekali tidak peduli dengan pujian Sun Yunling. Dipetiknya kembali senar sitar itu dengan jari-jarinya, dan seketika itu juga, suara-suara sitar yang tak kasat mata menyerbu ke arah Sun Yunling bagaikan pedang-pedang tajam. Sun Yunling mengulurkan telapak tangannya, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang berdiri di depan Sun Yunling. Pedang tajam yang berubah dari suara piano menghantam penghalang tak terlihat satu demi satu, namun semuanya terhalang. Tak satu pun pedang tajam suara piano menimpa Sun Yunling. Du Gunian memukul gukin berwarna merah tua itu dengan kedua tangannya, tiba-tiba terlihat pedang dan kuda muncul disertai teriakan membasmi yang menggelegar, diiringi alunan musik surgawi yang megah, seolah-olah langit sedang bergemuruh, dan seolah-olah para dewa sedang mengaum. Ini adalah tiga gaya Tianqin. Dengan tingkat kultivasi Du Gunian saat ini, kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya, dan ada lebih banyak pesona yang belum pernah ada sebelumnya. Tampaknya setelah gadis Ibel 10.000 dawai menyatu dengan sitar kuno berwarna merah tua, dia dan Du Gunian semakin melengkapi satu sama lain, dan pencapaian Du Gunian dalam seni bermain sitar pun semakin meningkat dari hari ke hari. Bahkan guru dari puncak Tianqin Kong Hucu pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menyerang seni sitar Du Gunian, yang mengakibatkan terjadinya pembantaian brutal terhadap penduduk puncak Tianqin. Menghadapi dampak formasi tentara yang diubah oleh alunan piano, Sun Yunling sekecil belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang. Namun sebelum dampak dari formasi pasukan itu tiba, Sun Yunling melancarkan pukulan demi pukulan, dengan kekuatan yang amat besar dan tanpa gerakan yang aneh-aneh. Menghadapi aliran senjata dan kavaleri yang tak ada habisnya, Sun Yunling hanya memiliki satu pukulan ini, dan hanya satu pukulan yang dibutuhkan. Ledakan. Hampir dalam sekejap, semua suara piano menghilang, semua penampakan aneh juga lenyap menjadi ketiadaan, hanya menyisakan angin tinju kuat Sun Yunling yang masih berembus. Du Gunian akhirnya menunjukkan ekspresi serius, dan dia sangat menyadari kekuatan tubuh Sun Yunling. Kau menghancurkan Dayin Si Sengku hanya dengan satu pukulan, tapi aku ingin melihat berapa banyak pukulan yang bisa kau lancarkan. Du Gunian berkata dengan suara dingin, dan tiba-tiba mencabut seutas senar sitar. Tali itu bahkan memotong jari Du Gunian. Jejak darah mengalir ke bawah tali, membasahi seluruh tali. Semua suara antara langit dan bumi seakan lenyap pada saat itu. Baik Sun Yunling, Fang Lin, Zhen Yangzi, maupun yang lainnya tidak dapat mendengar suara apapun. Saat berikutnya, suara siulan tajam tiba-tiba terdengar, dan cahaya merah tiba-tiba muncul dari gukin merah tua, begitu cepat hingga tak terbayangkan. Sun Yunling berteriak dengan marah dan melayangkan pukulan, hanya untuk melihat tinjunya bertabrakan hebat dengan cahaya merah. Kemudian, tanda darah muncul di tangan Sun Yunling. Suara piano yang teramat tajam itu akhirnya melukai Sun Yunling yang memiliki tubuh teramat kuat. Melihat ini, Du Gunian tidak dapat menahan senyum tipis di wajahnya. Fang Lin semakin terkejut dengan Du Gunian. Tampaknya kekuatan gadis ini telah meningkat pesat. Mungkin dia tidak jauh dari tahap tengah alam abadi. Sun Yunling menatap tinjunya dan menemukan memang ada noda darah di sana. Lukanya sulit disembuhkan untuk sementara waktu, seolah-olah ada kekuatan asing yang melekat pada luka itu. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menyakitiku. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali aku terluka. Sun Yunling berkata sambil tersenyum tipis. Sun Yunling menjilati darah yang mengalir dari tinjunya. Wajahnya yang lembut dan halus penuh dengan mabuk, seolah-olah dia sangat puas dengan rasa darahnya sendiri. Buat aku berdarah, tapi ada harga yang harus dibayar. Sun Yunling bergumam pelan, dan garis-garis berwarna darah muncul di pipi dan dahi Sun Yunling. Pola-pola aneh muncul, dan aura yang sangat aneh menyebar di sekitar Sun Yunling. Dia tampak sangat aneh, seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ini, Fang Lin melihat perubahan pada Sun Yunling dan alisnya langsung mengernyit. Sepertinya itu semacam metode rahasia. Energi dan darahnya lebih kuat dari sebelumnya.
Ini sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Zhen Yangzi berkata dengan nada serius. Dia seharusnya berada di tahap awal alam abadi, tetapi kekuatan tubuh fisiknya telah melampaui tahap tengah alam abadi. Fu Yue King Kong berkata dengan heran. Ia juga seorang pejuang fisik, dan orang kuat yang langka dalam agama Buddha yang telah mengembangkan tubuh emas yang sempurna. Oleh karena itu, ia memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang tubuh fisik, dan dapat melihat betapa kuatnya Sun Yunling saat ini. Jika kita hanya membandingkan tubuh fisik, siapa yang lebih kuat antara kamu dan orang ini? Zhen Yangzi berbalik dan bertanya pada Fu Yue Jingang. Fu Yue Jingang menggelengkan kepalanya. Tubuhku hanya sedikit lebih rendah dari ahli alam abadi tingkat menengah, dan aku bahkan tidak mendekatinya sama sekali. Fang Lin mengangguk setuju. Dia pernah bersaing dengan Sun Yunling dalam bentuk fisik sebelumnya, dan tanpa meminum pil darah mendidih, tubuh fisiknya sedikit lebih rendah dari Sun Yunling. Pada saat ini, kekuatan fisik Sun Yunling telah mencapai ketinggian baru, sepenuhnya melampaui orang-orang kuat di tahap tengah alam abadi. Dugu Nian sangat tenang, dan tampaknya tidak peduli dengan perubahan Sun Yunling saat ini. Dipetiknya kembali senar sitar itu, maka keluarlah ribuan senar. Setiap senar membawa aura yang mendebarkan dan mematikan, dan datang ke arah Sun Yunling seperti kekuatan yang luar biasa. Fang Lin menatap untaian benang yang tak terhitung jumlahnya itu yang berterbangan dan menari-nari, dan ekspresinya tak dapat dipungkiri lagi akan kebingungan, dengan sedikit emosi di wajahnya. Mirip sekali dengan postur gadis penyihir 10.000 tali yang berkeliaran di dunia kala itu. Namun, Fang Lin sangat jelas bahwa Dugu Nian adalah Dugu Nian di dunia ini, dan gadis Ibel 10.000 tali adalah gadis Ibel 10.000 tali. Mereka bukan orang yang sama. Terlebih lagi, sisa obsesi gadis Ibel 10.000 tali yang melekat pada Dugu Nian telah menyatu ke dalam Gukin merah itu, menjadi satu dengannya, seperti jiwa Gukin itu. Menghadapi rentetan serangan yang tak terhitung jumlahnya, wajah Sun Yunling dipenuhi dengan senyuman cemerlang dan jahat. Sun Yunling merentangkan kedua tangannya, tanpa menghindar atau menghindar lagi, juga tidak memperlihatkan niat untuk melawan, dan hanya membiarkan senar sitar itu terus-menerus menusuk tubuhnya. Kepulan, suara tali yang menembus daging dan darah terus bergema. Tidak diketahui berapa banyak tali yang menembus sekujur tubuh Sun Yunling, bahkan kepalanya pun tertusuk. Dia tampak amat menyedihkan. Fang Lin dan yang lainnya tercengang. Apa yang dilakukan Sun Yunling? Mungkinkah dia sedang mencari kematian? Dia tidak menghalangi atau menghindar sama sekali. Sekuat apapun tubuh manusia, jika kepala tertusuk, niscaya ia akan terluka parah atau bahkan langsung terbasmi. Bahkan bagi seorang pria kuat abadi, kepala tetap merupakan titik yang mematikan. Tetapi kemudian, semua orang benar-benar tercengang. Sun Yunling masih berdiri di sana dengan tangan terbuka dan senyum di wajahnya. Lubang-lubang darah padat di tubuhnya sebenarnya pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Bagaimana ini mungkin? Dugu Nian, Fang Lin dan Zhen Yangzi semuanya terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Sun Yunling begitu menakutkan. Bagaimana dia bisa pulih secepat itu setelah mengalami cedera serius seperti itu? Bahkan lubang berdarah di kepalanya pun menghilang satu persatu, seolah-olah dia tidak pernah terluka, sungguh mengherankan. Tidak mungkin. Bahkan jika dia telah mencapai keabadian, dia masih dalam tahap awal keabadian. Tidak mungkin kemampuan penyembuhan dirinya mencapai tingkat ini. Fang Lin berkata dengan kaget. Bahkan seseorang yang berpengetahuan seperti dia belum pernah melihat seseorang seperti Sun Yunling. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan pola aneh di tubuhnya? Kata Zhen Yangzi. Nampaknya agak mirip dengan metode nirvana dalam ajaran Buddha kita, tetapi tetap saja ada perbedaannya. Fu Yue Fajra berkata dengan suara yang dalam. Agama Buddha mempunyai metode rahasia nirwana, yang dapat membuat orang yang terluka parah pulih seperti semula hanya dalam beberapa tarikan napas saja. Itu sangat ajaib. Ketika Fang Lin dan rekan-rekannya pergi ke 7 lautan dan 3 agama sebelumnya, mereka melihat kekuatan metode nirvana di kepala Buddha. Tetapi Sun Yunling di depannya jelas bukan seorang penganut agama Buddha, dan dia tidak menggunakan metode rahasia nirvana saat ini. Ia sepenuhnya mengandalkan penyembuhan diri dari tubuhnya untuk pulih dari cedera tersebut. Ada sedikit kesuraman di antara alis Dugu Nian. Dia melambaikan tangannya lagi, dan banyak benang berkumpul bersama seperti pedang tajam, langsung memotong kepala Sun Yunling. Namun kemudian kepala terpenggal Sun Yunling perlahan melayang kembali ke lehernya. Dia masih memiliki senyum agak sinis di wajahnya, dan bahkan ada sedikit sarkasme di matanya. Apapun cara yang kau gunakan, kau tidak akan bisa membasmiku. Sun Yunling berkata sambil tertawa. Itu hanya keabadian. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu abadi? Dugu Nian berkata sambil mencibir. Dia menaruh tangannya di atas Gukin tanpa memetik senarnya dengan tangannya. Suara senar Tao muncul kembali. Di antara langit dan bumi,
terdengar alunan piano yang berirama santai, seakan-akan datang dari tempat yang jauh di angkasa sana, membawa serta kesan sunyi, agung dan luas. Suara piano itu bagaikan langit, menghantam langsung ke arah Sun Yunling. Ini adalah suara piano yang tidak dapat dihindari dan hanya bisa dihadapi. Sun Yunling tertawa keras dan melayangkan pukulan. Tiba-tiba, awan dan angin berkumpul dari ribuan mil langit. Kekuatan fisik yang luar biasa kuatnya sudah cukup untuk memecah apa yang disebut suara Tao. Saat berikutnya, kekuatan pukulan Sun Yunling bertabrakan dengan suara Tao. Tubuh Sun Yunling tiba-tiba hancur, bahkan kepalanya hancur tak dapat dikenali lagi. Dia tampak seperti telah meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Dugu Nian mengerang. Saat tubuh Sun Yunling hancur, dia juga mengerahkan kekuatan pukulannya pada Dugu Nian, menyebabkan Dugu Nian terluka parah. Setetes darah mengalir di sudut mulut Dugu Nian. Dia tampak baik-baik saja kecuali wajahnya sedikit pucat, tetapi an dalamnya sedikit sakit. Cederanya jelas tidak sesederhana kelihatannya. Untungnya, Sun Yunling akhirnya terbasmi. Dugu Nian menghela napas lega. Selama dia bisa membasmi orang ini, terluka bukanlah masalah. Sepertinya orang ini terlalu sombong. Hanya karena kemampuan penyembuhan dirinya lebih kuat daripada prajurit abadi biasa, dia pikir dia benar-benar abadi. Itu konyol, Zhen Yangzi berkata sambil tersenyum. Hanya Fang Lin yang tidak santai. Dia memandangi potongan tubuh Sun Yunling yang berserakan di tanah di kejauhan, dan dia masih merasa sedikit gelisah di hatinya. Tidak, ekspresi Fang Lin berubah dan dia berseru di udara. Semua orang langsung melihat dan melihat bahwa potongan-potongan daging itu benar-benar berkumpul bersama, penuh vitalitas. Bagaimana mereka bisa terlihat seperti orang mati? Sudah seperti ini, tapi orang ini masih bisa bertahan. Zhen Yangzi berkata dengan heran. Meski tidak dapat dipercaya, semua yang ada di depannya benar-benar terjadi. Bagian tubuh Sun Yunling terus berkumpul bersama, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuhnya telah memulihkan sebagian besarnya. Dugu Nian mengernyit, dan saat senar sitar dipetik, suara musik lain terdengar keluar, sekali lagi menghancurkan tubuh Sun Yunling yang baru saja bersatu kembali. Biarkan aku bakar dia sampai mati. Fu Yue Vajra menggunakan api Acalanata, dan api putih segera menyelimuti tubuh Sun Yunling yang hancur, bahkan tidak ada satu bagian daging pun yang luput. Dia ingin membakar Sun Yunling menjadi abu sebelum dia bisa merasa tenang. Suara berderak panggang terus terdengar, dan tubuh Sun Yunling yang hancur terus-menerus terbakar oleh api. Darahnya mengering, dagingnya berangsur-angsur berubah menjadi arang, bahkan tulang-tulangnya pun terbakar menjadi abu. Sekarang, aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertahan hidup. Fu Yue Jingang berkata dengan suara teredam. Namun, sesaat kemudian, suara Sun Yunling terdengar seperti hantu lagi. Apakah kau ingin membasmiku dengan cara ini? Semua orang berubah warna lagi, dan melihat tubuh Sun Yunling muncul lagi dalam api putih. Bahkan tulang-tulang yang telah terbakar menjadi abu pun terus-menerus mengembun. Sekarang, Dugu Nian, Fang Lin dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa Sun Yunling adalah monster abadi. Titik titik titik, titik titik titik. Ayo pergi. Dugu Nian segera mengambil keputusan. Dia tidak ingin terlibat lagi dengan lawan yang mengerikan seperti itu, jadi dia segera pergi bersama beberapa orang. Kamu mau pergi kemana? Tubuh Sun Yunling belum pulih, tetapi dia langsung meninju ke depan. Aura mengerikan itu membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Bahkan orang-orang kuat abadi di alam yang sama harus mundur karena pukulan ini. Dugu Nian menggertakkan giginya sedikit, lalu berbalik dan menangkis pukulan Sun Yunling dengan telapak tangannya. Dia harus menangkis pukulan ini, kalau tidak Fang Lin dan yang lainnya tidak akan bisa meninggalkan tempat ini, dan akan lebih mustahil lagi membiarkan orang lain menangkisnya. Bagaimanapun juga, Sun Yunling adalah seorang pria kuat abadi dengan kekuatan fisik yang luar biasa kuat. Tanpa kultivasi abadi, akan sia-sia untuk menahan pukulan Sun Yunling, dan ada kemungkinan terbasmi oleh pukulan itu. Hanya Dugu Nian yang mampu menahannya, bahkan dengan risiko cedera parah. Ledakan, terdengar suara ledakan keras, dan Dugu Nian kembali menyemburkan darah. Wajahnya makin pucat, dan lengan kanannya terkulai di sisi tubuhnya, tidak bisa digerakkan. Jelas sekali bahwa pukulan Sun Yunling telah mematahkan tulangnya. Ayo cepat, Dugu Nian tidak peduli dengan luka-lukanya sendiri, dan terus mendesak Zhen Yangzi dan 3 orang lainnya untuk membawa Fang Lin kembali ke Istana Tuntian. Tubuh Sun Yunling telah pulih sepenuhnya saat ini, dan dia mengejar kelompok itu. Melihat hal itu, Dugu Nian tak punya pilihan lain selain tetap tinggal dan terus melawan Sun Yunling. Apa yang kalian berempat lakukan? Kenapa kalian tidak menolongnya? Fang Lin mengumpat Zhen Yangzi yang sudah mati, wajahnya penuh kecemasan dan kemarahan. Kalian bertiga bawa dia pergi, aku akan pergi membantu kepala istana. Fu Yue King Kong berkata, lalu berbalik untuk membantu Dugu Nian. Jian Angxing tidak berkata apa-apa dan berbalik dengan pedang di tangan.
Aku juga akan pergi. Pria tua beragama Buddha yang mengenakan topeng kepala ular juga memilih untuk tetap tinggal dan menghentikan Sun Yunling. Melihat ini, Zhen Yangzi hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan terus berjalan menuju istana menelan surga bersama Fang Lin. Meskipun Zhen Yangzi juga ingin tinggal dan membantu Du Gunian, kultivasi Fang Lin sekarang telah tersegel. Jika dia ditinggalkan di sini, kemungkinan besar dia akan terlibat. Jadi dia hanya bisa membawa Fang Lin pergi dari sini terlebih dahulu, dan kemudian kembali untuk membantu. Jangan khawatirkan aku, pergilah dan bantulah juga. Fang Lin berteriak pada Zhen Yangzi. Zhen Yangzi menggertakkan giginya dan berkata, aku akan kembali setelah aku mengirimmu ke istana pemakan surga. Omong kosong, pergi dan bantu. Wajah Fang Lin tampak muram dan dia sangat khawatir. Meskipun Fu Yue Jingang dan 3 orang lainnya telah pergi membantu Du Gunian, Sun Yunling terlalu menakutkan. Sekalipun mereka bergabung, kemungkinan besar mereka tidak akan sebanding dengan Sun Yunling. Zhen Yangzi berhenti bicara, dan melaju dengan kecepatan maksimum, membawa Fang Lin bersamanya dan menuju utara tanpa menoleh ke belakang. Di sisi lain, Du Gunian, Fu Yue King Kong dan 2 lainnya bergabung untuk mengepung Sun Yunling. Namun, yang terakhir mengandalkan kekuatan fisiknya yang sangat kuat dan tidak kalah dari Du Gunian dan yang lainnya sama sekali. Du Gunian sudah terluka parah, dan meskipun ketiga Fu Yue Jingang tidak lemah kekuatannya, mereka masih satu tingkat lebih rendah dari Sun Yunling. Terlebih lagi, Sun Yunling sendiri sangat kuat. Oleh karena itu, mereka bertiga hanya bisa mendukung Du Gunian maksimal dan tidak bisa berperan besar sama sekali. Pertarungan melawan Sun Yunling terutama bergantung pada Du Gunian. Hal yang paling sulit bagi Du Gunian dan yang lainnya adalah tubuh abadi Sun Yunling. Tidak peduli seberapa serius cederanya, Sun Yunling dapat pulih dengan cepat, bahkan jika itu adalah cedera fatal. Ini adalah hal yang paling menyedihkan. Bagaimana kita bisa mengalahkan lawan yang begitu kuat dan tidak dapat dibasmi, tidak peduli seberapa keras kita berusaha. Du Gunian dan teman-temannya tidak bisa pergi meskipun mereka ingin. Sun Yunling akan segera menyusul mereka dan tidak memberi mereka kesempatan pergi. Mereka hanya bisa terus bertarung dengan Sun Yunling. Dengan keras, Sun Yunling meninju punggung Fu Yue King Kong. Bahkan tubuh emas Budisme yang sempurna tidak dapat menahan kekuatan pukulan Sun Yunling. Fu Yue King Kong menyemburkan darah dari mulutnya dan napasnya cepat melemah. Sun Yunling mengabaikan serangan pedang Jian Angxing, membiarkan pedang itu menembus jantungnya. Dia mencengkeram kedua tangan pria bertopeng berkepala ular itu dengan kedua tangannya dan mencabik-cabiknya dengan kekuatan yang tiba-tiba. Dengan erangan teredam, tubuh pria bertopeng kepala ular itu dirobek menjadi 2 bagian oleh Sun Yunling. Hah! Sun Yunling berseru pelan, dan melihat pria bertopeng kepala ular itu terbelah menjadi 2 orang. Sungguh metode yang aneh. Tapi kau jauh lebih rendah dari tubuh abadiku. Aku ingin tahu berapa kali kau bisa dicabik-cabik. Sun Yunling berkata sambil tertawa. Du Gunian menggigit bibirnya. Guqin itu sudah berlumuran darah. Dia telah mencoba segala macam cara, tetapi tetap tidak dapat membasmi Sun Yunling. Sun Yunling melihat ke utara dan berkata sambil tersenyum bahkan jika kamu melarikan diri sekarang, itu akan sia-sia. Aku akan membasmi semua orang di istana pemakan surga satu persatu, dan tidak ada yang akan selamat. Apakah kamu tahu hubungan antara Demon Saint equal to Heaven dan Heaven Devouring Palace milikku? Apakah kamu tidak takut memprovokasi Demon Saint equal to Heaven dan menyebabkan Hidden Killing Hall milikmu jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki? Du Gunian berkata dengan suara dingin. Sun Yunling menggelengkan kepalanya, ekspresinya tidak berubah meskipun Evil Saint Kitian kuat. Bukan berarti tidak ada seorang pun di aula pembasmian tersembunyiku yang dapat menghadapinya. Apa? Mendengar ini, Du Gunian dan yang lainnya terkejut. Mungkinkah ada orang kuat lain di aula pembasmian tersembunyi yang dapat menandingi orang suci Evil yang menyamai surga? Sun Yunling berkata dengan nada menghina pada akhirnya, kalian meremehkan balai pembasmian tersembunyi kami. Selain kepala balai, ada beberapa guru yang lebih kuat dariku. Kata-kata Sun Yunling membuat Du Gunian terdiam. Seperti yang dikatakan Sun Yunling, meskipun balai pembasmian tersembunyi kehilangan banyak master karena pertempuran di utara jauh, balai pembasmian tersembunyi tetaplah balai pembasmian tersembunyi, dan tidak ada yang tahu berapa banyak master yang masih tersisa di raksasa ini. Seberapa mendalam fondasinya? Du Gunian dan orang-orang lain dari Istana Tuntian sebelumnya memandang rendah balai pembasmian tersembunyi, menganggapnya tidak ada yang istimewa. Mereka juga yakin bahwa Istana Tuntian sepenuhnya mampu mengalahkan balai pembasmian tersembunyi. Tetapi sekarang tampaknya mereka masih meremehkan Hidden Killing Hall. Berbagai pihak di 9 negara telah gagal mengepung dan menumpas balai pembasmian tersembunyi lebih dari 1 kali, dan ada alasan untuk ini. Kekuatan Hidden Killing Hall memang sangat mengerikan. Sun Yunling di depannya adalah bukti terbaik. Hanya dia yang mampu membuat penguasa terkuat di Istana Penelan Surga merasa tak berdaya.
Dan dilihat dari nada bicara Sun Yunling, sebenarnya ada orang yang lebih kuat darinya di aula pembasmian tersembunyi. Ini bukan kabar baik untuk Dugunian dan yang lainnya, malah membuat mereka merasa makin sedih dan gelisah. Sun Yunling sangat kuat. Seberapa mengerikankah seseorang yang lebih kuat dari dia? Aku menceritakan semua ini kepadamu karena aku tidak ingin kamu mati tanpa diketahui. Aku tidak suka membasmi orang, tetapi tidak ada cara lain. Kamu telah membasmi Ye Hongchen, jadi aku tidak punya pilihan selain membasmimu. Sun Yunling berkata dengan ringan. Titik titik titik. Titik titik titik. Ledakan. Pukulan penuh dominasi datang menghantam dan sasarannya adalah Dugunian. Menurut Sun Yunling, asal penguasa Istana Penelan Surga terbasmi, maka orang-orang yang tersisa di Istana Penelan Surga tidak lebih dari segerombolan ayam dan guk-guk. Istana Penelan Surga bisa hancur dalam sekejap mata. Sekalipun Dugunian tahu bahwa ia bukanlah tandingan Sun Yunling, ia tetap bertarung melawannya tanpa kenal mundur, dan mengerahkan keahliannya yang unik dalam seni memainkan sitar untuk melukai Sun Yunling dengan parah berkali-kali. Tidak ada gunanya, kau tidak bisa membasmiku, tidak ada yang bisa membasmiku. Sun Yunling tertawa, dan garis-garis merah aneh di wajahnya tampak semakin aneh. Dugunian memaksa dirinya menelan darah yang naik di tenggorokannya, dan ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Semenjak dia memasuki alam abadi, dia tidak pernah merasakan perasaan tidak berdaya seperti ini lagi. Lagi pula, di era ini, Immortal sudah menjadi yang paling kuat. Baik di 9 kerajaan maupun 7 lautan, hanya ada segelintir kekuatan abadi. Namun hari ini, menghadapi Sun Yunling, yang tidak dapat dibasmi apapun yang terjadi, Dugunian merasa tidak berdaya. Setelah dipukul berulang kali, luka-luka Dugunian menjadi semakin serius. Meskipun ia mengandalkan kultivasinya yang abadi untuk pulih dari luka-lukanya, itu masih jauh lebih rendah daripada tubuh abadi Sun Yunling. Tidak ada perbandingan sama sekali. Pada saat ini, Sun Yunling tiba-tiba berhenti, mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit. Dugunian, Jian Angxing dan 2 orang lainnya tampaknya juga merasakan sesuatu. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas, hanya melihat sesosok tubuh berdiri di antara awan redup di atas. Tak seorang pun di antara mereka yang dapat melihat wajah sebenarnya dari sosok itu, tetapi mereka dapat melihat samar-samar bahwa orang itu tampaknya mempunyai rambut panjang berwarna abu-abu keperakan yang berkibar tertiup angin kencang. Tidak ada yang bisa membasmimu. Itu agak terlalu arogan. Ada banyak orang di era ini yang bisa membasmimu. Sebuah suara yang agak tua terdengar, dan itu secara langsung menunjukkan penghinaan dan ejekan terhadap Sun Yunling. Sun Yunling mengerutkan kening, dan perasaan gelisah tiba-tiba muncul dalam hatinya. Namun kemudian Sun Yunling menjadi tenang. Dia sangat yakin akan keabadiannya. Sekalipun dia bertemu dengan orang kuat yang levelnya lebih tinggi darinya, dia akan tetap tak terkalahkan. Selama lawan tidak dapat basmi diri, ia pasti akan menghadapi kegagalan. Lagi pula, menurut pendapat Sun Yunling, orang yang berdiri di awan dan menyembunyikan kepala serta ekornya mungkin juga berasal dari Istana Penelan Langit, itulah sebabnya ia ingin mengejutkannya dengan cara yang misterius ini. Haha, dasar tikus tak tahu malu, kau bahkan tidak berani menunjukkan wajah aslinya. Sun Yunling tertawa. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah jari tiba-tiba jatuh dari langit. Sebuah jari yang sepenuhnya terbentuk dari energi ibel melesat langsung ke arah Sun Yunling. Jari jahat ini tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi memberi Sun Yunling firasat buruk bahwa kematian sudah dekat. Sun Yunling mengulurkan kedua telapak tangannya, berusaha menghalangi jari itu, tetapi sama sekali tidak ada gunanya. Telapak kedua tangannya tertusuk dengan mudah, lalu jari itu menembus jantung Sun Yunling. Engah, sebuah lubang berdarah muncul di tubuh Sun Yunling, mengalir melalui tubuhnya dari depan ke belakang. Darah mengalir keluar, dan tidak ada tanda-tanda penyembuhan. Sun Yunling menatap lubang berdarah di jantungnya, wajahnya penuh keheranan. Bagaimana mungkin kau? Sun Yunling tidak dapat mempercayainya. Dia memiliki tubuh abadi dan dapat pulih dari cedera apapun. Cedera seperti ini seharusnya bisa disembuhkan dalam sekejap mata. Tapi sekarang, darah di jantung tidak akan berhenti mengalir dan tidak akan sembuh sama sekali. Apa kau pikir kau bisa bertahan hidup hanya dengan menerima beberapa hadiah dari orang itu? Itu konyol. Suara tua itu terdengar lagi, dan cahaya merah datang dengan aura ibel yang sangat kuat, seolah-olah ada monster kuno raksasa yang ingin melahap dunia. Lampu merah menyala dan sebelum Sun Yunling sempat bereaksi, kepalanya sudah terpisah dari tubuhnya. Kepalanya terjatuh ke tanah. Walaupun Sun Yunling tidak meninggal, ia terkejut karena kepalanya tidak dapat kembali ke tubuhnya. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuatnya sangat panik. Aku hanya menggerakkan 1 jari dan 1 pedang, dan kau hampir mati. Jika aku menggerakkan 1 pedang lagi dan memotong kepala dan jiwamu bersamaan, apakah kau pikir kau masih bisa bertahan hidup? Kata sosok di atas awan.
Sun Yunling akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Karena dia memiliki tubuh abadi, dia tidak pernah takut pada kematian. Namun, ketika dia benar-benar menghadapi kematian, dia masih takut. Siapa kamu? Sun Yunling meraung, wajahnya penuh amarah, namun sepertinya ia menggunakan amarahnya untuk menutupi ketakutannya. Semut, kamu tidak layak mengetahui namaku. Suara menghina itu terdengar lagi, dan cahaya merah lainnya jatuh, langsung menuju kepala Sun Yunling, jelas ingin membasminya sepenuhnya. Dugu Nian dan yang lainnya tercengang. Guru misterius yang tiba-tiba muncul ini begitu sakti, mampu menghajar Sun Yunling yang tadinya sombong hingga menjadi seperti ini hanya dalam beberapa gerakan, dan kini ia hendak merenggut nyawa Sun Yunling. Meskipun tidak ada seorang pun yang tahu siapa pria kuat misterius ini, karena dia muncul di sini dan menyerang Sun Yunling, dia jelas tidak mungkin menjadi musuh. Tepat ketika lampu merah hendak membasmi Sun Yunling, sebuah bola mata aneh keluar dari tubuh Sun Yunling dan berubah wujud menjadi sesosok tubuh berwajah tak jelas, menghalangi cahaya merah yang datang mendekat. Kamu akhirnya memutuskan untuk keluar. Terdengar seringai, lalu seorang lelaki tua berambut perak memegang pedang berwarna merah darah muncul di hadapan lelaki misterius bermata itu. Pria tua berambut perak ini memancarkan aura ibel, dan pedang berwarna merah darah di tangannya terlihat sangat aneh. Cahaya merah darah tampak menjulang, seolah darah mengalir pada pedang. Pria misterius yang berubah dari bola mata itu diselimuti kegelapan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wajahnya tidak terlihat sama sekali. Hanya sepasang mata acuh tak acuh yang bisa terlihat jelas. Pria tua berambut perak itu memegang pedang panjang di tangannya, menunjuk ke arah pria misterius itu dengan senyum agak sinis di wajahnya. Sepertinya kau sudah berusaha keras pada anak ini. Kalau tidak, kau tidak akan bisa dipaksa keluar begitu saja olehku, kata lelaki tua berambut perak itu. Apalagi yang bisa kau lakukan jika kau memaksaku keluar? Pria misterius itu menanggapi dengan nada tenang, tidak peduli dengan sarkasme pria tua berambut perak itu. Tentu saja aku akan membasmimu. Lelaki tua berambut perak itu tersenyum, seolah sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa, tetapi niat membasmi yang terungkap dalam kata-katanya membuat semua orang yang hadir bergidik. Dugu Nian dan Fu Yue Jin Gang tidak menyangka perubahan seperti itu akan terjadi. Baik lelaki tua berambut perak maupun lelaki misterius itu tampak begitu sulit dipahami. Sekalipun Dugu Nian memiliki kultivasi abadi, sulit baginya untuk melihat kedalaman kedua orang ini. Bisakah kau membasmiku? Pria misterius itu berkata dengan tenang. Orang tua berambut perak itu terkekeh dan berkata, apakah kau bisa membasminya atau tidak, kita tidak akan tahu sampai kita melakukannya. Titik titik titik, titik titik titik. Saat berkata demikian, lelaki tua berambut perak itu menoleh dan melirik Dugu Nian gadis kecil, bawalah anak buahmu kemanapun mereka pergi. Jangan buat masalah untukku di sini. Kalau bukan karena kebaikan hati anak laki-laki itu, aku tidak akan mau keluar. Dugu Nian tertegun sejenak, lalu dia menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada lelaki tua itu senior, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu hari ini. Setelah mengatakan itu, dia terbang ke arah utara bersama Fu Yue King Kong dan dua orang lainnya. Pria misterius itu tidak mencoba menghentikan mereka, dan bahkan tidak memandang Dugu Nian dan yang lainnya, seolah-olah mereka tidak ada sama sekali. Pria misterius itu melambaikan tangannya, dan kepala Sun Yunling yang terjatuh ke tanah kembali ke tubuhnya, yang dianggap sebagai penyambungan kembali. Namun, vitalitas yang awalnya melimpah dalam tubuhnya kini hampir habis. Sun Yunling tampak malu dan membungkuk kepada pria misterius itu. Tinggalkan sini. Pria misterius itu berkata pada Sun Yunling. Yang terakhir berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Akibatnya, hanya tinggal dua orang di sana, yaitu lelaki tua berambut perak dan lelaki misterius yang berdiri berhadapan. Kau harus tahu betul bahwa bahkan jika kau bisa membasmiku di depanmu, itu tidak akan berdampak apapun. Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi. Pria misterius itu berkata dengan acuh tak acuh. Lelaki tua berambut perak itu melengkungkan bibirnya dan berkata, aku tidak peduli apakah itu akan mempengaruhiku atau tidak. Aku hanya ingin membasmimu. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya. Jing Zulong, kamu masih sama. Sepertinya menindasmu selama bertahun-tahun masih belum mengubahmu sama sekali. Lelaki tua yang memegang pedang berdarah dan berambut panjang berwarna abu-abu keperakan itu tak lain adalah mumi tua Jing Zulong yang telah lama menghilang. Dan dari penuturan lelaki misterius itu, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya dialah yang menekan ibel suci Jing Zulong di bawah gua tak berujung. Tidak mengherankan jika Jing Zulong memiliki keinginan yang kuat untuk membasmi orang ini ketika dia melihatnya. Bagaimanapun, mereka adalah musuh yang bertemu satu sama lain, jadi tentu saja dia akan sangat cemburu. Omong kosong sekali, kamu sama saja seperti sebelumnya. Jing Zulong mencibir. Lelaki itu pun tertawa ya, karena saya terlalu kesepian di gunung itu. Saya sudah hidup sendiri entah sudah berapa tahun.
Saya bahkan tidak bisa menemukan seorang pun untuk diajak bicara. Sekarang setelah saya tidak lagi berada di gunung, saya masih suka banyak bicara. Saya rasa saya tidak bisa mengubah kebiasaan ini. Aku sedang tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Setelah Jing Zulong selesai berbicara, pedang King Hong di tangannya mengeluarkan seberkas cahaya dan langsung menuju ke arah pria misterius itu. Pria misterius itu menjawab dengan tenang. Pukulan telapak tangannya yang tampak biasa saja sudah cukup untuk membuat dunia tampak pucat jika dibandingkan. Ledakan. Itu adalah konfrontasi yang ekstrim. Satu sisi adalah mantan Santo Ibel, dan sisi lainnya adalah pria kuat misterius yang asal-usulnya juga sangat mengejutkan. Bahkan Dugunian dan teman-temannya yang berada ribuan mil jauhnya dapat merasakan gerakan besar yang datang dari belakang mereka. Aura mengerikan menyapu mereka dan beberapa dari mereka hampir terpesona. Aura yang mengerikan, Fu Yue King Kong berkata dengan suara gemetar. Jangan melihat ke belakang, kata Dugunian. Kelompok itu tidak berani berhenti sama sekali dan langsung terbang ke Istana Tiantan. Pada saat itu, dua orang terbang ke arah mereka. Mereka adalah Zhen Yangzi dan Fang Lin. Wajah Zhen Yangzi penuh dengan ketidakberdayaan, sementara Fang Lin cemas. Dia lega melihat Dugunian dan yang lainnya aman dan sehat. Mengapa kamu kembali? Dugunian bertanya sambil mengerutkan kening. Zhen Yangzi menunjuk Fang Lin, dia bilang dia akan kembali apapun yang terjadi. Tidak ada yang bisa kulakukan. Dugunian merasa hangat di hatinya, dia tahu bahwa Fang Lin bersikeras kembali karena dia mengkhawatirkannya. Fang Lin melihat Dugunian dan yang lainnya semuanya terluka, tetapi untungnya mereka tidak terluka parah, jadi dia segera bertanya, apa yang terjadi? Dugunian kemudian menceritakan apa yang terjadi setelah Fang Lin dan Zhen Yangzi pergi. Saat dia menyebutkan penampakan seorang lelaki tua berambut perak dengan pedang berwarna merah darah, Fang Lin tercengang. Itu mumi tua. Fang Lin langsung teringat Jing Zulong. Pada saat yang sama, di medan perang yang sengit, Jing Zulong dan pria misterius itu bertarung dengan sengit. Metode yang digunakan oleh kedua belah pihak sungguh menggemparkan, benar-benar di luar imajinasi para prajurit biasa. Terutama Jing Zulong, kekuatan yang dibawa oleh setiap pedang cukup untuk dengan mudah membasmi orang kuat abadi. Tanah ditutupi dengan bekas pedang sedalam ribuan kaki, dan energi ibel yang mengerikan ada di mana-mana. Pria misterius itu tampaknya bukan tandingan Jing Zulong dan bersikap pasif dalam melawan. Aura yang samar-samar dipancarkannya begitu aneh dan agak mirip dengan aura Sun Yunling. Lagi pula kau hanyalah klon, mati saja. Jing Zulong berteriak, dan pedang King Hong di tangannya mengeluarkan suara gemuruh melengking seperti seorang wanita. Pria misterius itu tidak dapat menahan pedang dan terpotong dari kepala sampai kaki. Akan tetapi, tubuh lelaki misterius yang terpotong itu menyatu secara aneh, seolah-olah dia tidak terluka. Adegan ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada Sun Yunling sebelumnya. Jing Zulong tidak melanjutkan serangan. Pedangnya ini telah membasmi pria misterius itu. Alasan mengapa yang terakhir masih mampu bertahan tidak lebih dari sekadar perjuangan mati-matian. Pria misterius itu sangat tenang. Dia hanya klon, dan bahkan jika dia mati, dampaknya pada tubuh aslinya hampir nol. Kamu tampaknya lebih kuat dari sebelumnya, kata pria misterius itu. Itu karena kamu masih sama seperti sebelumnya. Jing Zulong menatap pihak lain dengan dingin dan berkata. Pria misterius itu tersenyum dan berkata, aku telah mengatur segalanya. Semua orang dan hal berada di bawah kendaliku. Mereka berkembang menuju hasil yang kuharapkan. Kamu, Jing Zulong, adalah salah satu dari mereka. Kamu terjebak di dalamnya dan tidak bisa melarikan diri. Kamu mengucapkan kata-kata itu saat itu, tetapi seseorang tetap berhasil melepaskan diri dari kendalimu. Jing Zulong menanggapi dengan acuh tak acuh. Pria misterius itu menatap Jing Zulong dengan pandangan yang sangat aneh, yang seolah-olah mengejek dan mengasihani. Bagaimana jika aku mengatakan bahwa orang yang beruntung lolos dari tanganku melakukannya dengan sengaja? Kata pria misterius itu. Jing Zulong mendengus, sebaiknya kau tidak mengatakan hal-hal seperti itu. Aku jadi ingin tertawa hanya dengan mendengarnya. Sosok lelaki misterius itu berangsur-angsur meredup. Bagaimanapun, dia terkena pedang mematikan dari Jing Zulong. Pada saat itu, dia sedang sekarat dan tidak dapat hidup lagi. Kau tidak ingin mati, dan aku juga tidak ingin mati, tetapi antara kau dan aku, hanya satu yang bisa bertahan hidup, jadi aku hanya bisa membiarkanmu mati dan membiarkanku hidup. Bagaimanapun, dunia ini milikku. Pria misterius itu berkata tanpa rasa senang atau sedih. Jing Zulong mengerutkan kening dan mengayunkan pedangnya, membasmi pria misterius itu sepenuhnya. Sosok yang terakhir menghilang dan akhirnya lenyap di antara langit dan bumi. Namun, Jing Zulong tidak terlihat santai sama sekali. Ada kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Dia punya keberanian untuk tampil atas inisiatifnya sendiri. Tampaknya dia memang sudah memulainya. Jing Zulong berkata dalam hati. Titik titik titik. Titik titik titik.
Tidak ada hal yang bisa disyukuri setelah membasmi klon. Selama akar permasalahannya belum disingkirkan, apa yang akan datang akan tetap datang. Jing Zulong tahu bahwa apa yang dia lakukan hari ini hanya dapat menunda bencana yang sudah ditakdirkan datang untuk sementara waktu, dan pada akhirnya tidak ada artinya. Di suatu tempat yang tidak diketahui, seorang pria berbaju hijau duduk bersila, menghadap area berkabut di depan. Jing Zulong membasmi salah satu klonku. Sepertinya kau masih ingin berusaha sekuat tenaga untuk menghentikanku seperti yang kau lakukan dulu. Suara seseorang datang dari kabut, persis sama dengan suara pria misterius yang dibasmi oleh Jing Zulong. Pria berbaju biru itu membuka matanya, ekspresinya tenang dan kalem. Wajahnya tidak begitu tampan, tetapi paling-paling dia cukup rupawan. Bagus sekali. Pria berbaju hijau mengucapkan 3 kata ini. Haha, basmi saja dia. Hanya ini yang bisa kau lakukan. Di tempat yang kabur itu, tampak ada seseorang yang berdiri sendirian. Pria berbaju hijau itu tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia terlalu malas untuk berkomunikasi dengan orang itu. Apakah itu sepadan? Sosok yang kabur itu bertanya pada dirinya sendiri. Pria berbaju hijau itu tetap diam. Demi menyelamatkan orang-orang biasa itu, bukan hanya dirimu yang kau korbankan, tetapi anakmu juga telah terperangkap di dalamnya. Pada akhirnya, itu hanya perjuangan yang sia-sia. Untuk apa repot-repot melakukan ini? Sosok kabur itu berkata kepada lelaki berpakaian hijau dengan sedikit emosi. Kau telah berkultivasi hingga ke tingkat yang bahkan membuatku takjub. Jika kau ingin melarikan diri, aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Namun, kau memilih untuk melawanku dan menjebakmu dan aku di sini, hanya agar semut-semut di luar sana bisa bertahan hidup. Dan putramu, dia memiliki apa yang paling aku butuhkan, jadi aku pasti akan mendapatkannya, dan kau tidak bisa menghentikanku. Kalian semua gagal saat itu. Sekarang hanya tersisa 3 orang, paling banyak Jing Zulong. Bagaimana kalian bisa mencapai sesuatu? Jika kamu bersedia melepaskannya, aku dapat menerimamu di Tusan, dan kita dapat berbagi kehidupan kekal bersama, bagaimana? Sosok bayangan itu banyak bicara pada dirinya sendiri, tetapi lelaki berbaju hijau itu tidak menanggapi sama sekali, seolah tidak mendengar suara lelaki itu. Setelah sekian lama, ketika sosok yang samar itu akhirnya berhenti berbicara, pria berpakaian hijau itu berkata, itu sepadan. Kali ini, sosok samar itu tetap diam. Di Istana Penelan Surga, Dugunian dan kelompoknya telah kembali. Fang Lin awalnya ingin pergi dan melihat apakah lelaki tua berambut perak itu adalah Jing Zulong, tetapi setelah memikirkannya, dia menyerah. Dia tidak memiliki kultivasi apapun sekarang, jadi tidak pantas baginya untuk terlibat dalam masalah apapun. Selain itu, Dugunian dan yang lainnya juga terluka parah. Jika Fang Lin dalam masalah lagi, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya sama sekali. Setelah kembali ke Istana Penelan Surga, yang terluka tentu saja pergi menyembuhkan luka mereka. Fang Lin juga mulai mencoba berbagai metode untuk membuka segel di tubuhnya dan memulihkan kultivasinya. Dan di Tanah 9 Kerajaan, monster yang pernah muncul di wilayah Kerajaan Awan muncul kembali. Di perbatasan utara negara Qin, monster tiba-tiba keluar dari dalam bumi, menyebarkan kabut abu-abu tebal, menyebabkan banyak tempat di bagian utara negara Qin menjadi sunyi senyap. Hampir di saat yang bersamaan, di wilayah pesisir Kerajaan Tang, pohon ibel kuno yang telah lama terpendam di dalam laut juga muncul, menimbulkan badai berdarah dan membuat warga di Kerajaan Tang panik. Masa sulit. 4 kata ini sangat tepat untuk menggambarkan 9 negara saat ini. Pertama, terjadi perang antara kedua tempat, yang menimbulkan banyak korban di 9 negara. Semua pasukan sangat terpengaruh. Diperlukan waktu lebih dari 10 tahun untuk memulihkan vitalitas aslinya. Kemudian, Ibel Saint Kitian memimpin klan binatang Ibel untuk menyerang Kerajaan Yuan, dan Kerajaan Qin juga mengalami krisis pil. Selain itu, aliansi alkimia dan keluarga alkimia saling menghancurkan dan bersaing satu sama lain, menyebabkan dunia alkimia di 9 kerajaan hampir jatuh ke dalam kekacauan. Kini, keadaan akhirnya menunjukkan tanda-tanda akan tenang, tetapi 2 monster yang tidak diketahui asal-usulnya tiba-tiba muncul dan mengganggu negara Qin dan Tang. Terutama pohon Ibel yang muncul di wilayah negara Tang, itu sangat kuat. Tidak peduli cara apapun yang digunakan, tampaknya benda itu tidak dapat dilukai. Dan seiring banyaknya orang yang terbasmi karenanya, kekuatannya pun menjadi semakin kuat. Bahkan telah mencapai titik di mana para dewa abadi pun harus mundur. Adapun monster yang muncul di negara Qin, meskipun juga sangat licik, untungnya ada cara untuk menahan dan mengatasinya, seperti menggunakan serangan api untuk memaksa monster itu melarikan diri. Meskipun dia tidak bisa dibasmi, dia tidak diizinkan membasmi lebih banyak orang di Qin. Di sisi lain, di Kerajaan Tang, pohon Ibel kuno bertindak gegabah. Bahkan ketika Kaisar Tang memimpin para penguasa ibu kota Tang untuk membasminya beberapa kali,
mereka selalu berakhir dengan kegagalan, dan beberapa penguasa ibu kota Tang terbasmi, yang membuat Kaisar Tang sangat marah. Jika pohon ibel kuno itu dibiarkan terus membasmi manusia di wilayah negara Tang, maka tidak akan ada cara untuk mengatasinya, dan negara Tang akan menghadapi bencana dahsyat yang tidak lain adalah perang antara kedua tempat tersebut. Karena alasan ini, Kaisar Tang memikirkannya berulang-ulang dan memutuskan untuk pergi ke Ancient Demon Ridge untuk mencari bantuan dari Demon Saint yang setara dengan surga. Seperti yang diketahui semua orang, ras manusia dan ras monster tidak dapat didamaikan, tetapi Demon Sage Equaling Heaven memiliki persahabatan dengan Kaisar Tang 500 tahun yang lalu. Sang bijak ibel yang setara dengan surga telah bertempur di 9 negara dan 7 lautan, namun dia tidak melakukan apapun terhadap Kaisar Tang. Sebaliknya, ia minum dan mengobrol dengan Kaisar dan mereka menjadi teman baik. Kali ini, kerajaan Tang sedang dilanda kesulitan dan Kaisar Tang tidak mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu, ia berpikir untuk meminta bantuan Santo Ibel Setara Langit untuk menyingkirkan pohon ajaib kuno yang merugikan kerajaan Tang. Tentu saja, tindakan Kaisar Tang menimbulkan banyak kontroversi. Ada yang menghalanginya, ada yang setuju, dan ada pula yang khawatir. Namun Kaisar Tang akhirnya pergi ke Ancient Demon Ridge dan bertemu dengan Demon Sage yang setara dengan Heaven. Akan tetapi, tidak seorang pun tahu untuk saat ini apakah Demon Sage Equaling Heaven akan mengambil tindakan. Lagi pula, Kaisar Tang belum keluar dari Ancient Demon Ridge. Pada hari ini, di tanah 100.000 gunung dan sungai, penguasa paviliun pedang penyegel, yang wajahnya dipenuhi bekas luka pedang, memandang ke arah 9 kerajaan. Setelah sekian tahun tak terdengar, kini saatnya kita melihat pendekar pedang dunia saat ini. Di Istana Penelan Surga, Fang Lin dan Zhong Wei berdiri di depan tungku alkimia, kedua pasang mata tertuju pada asap yang mengepul dari tungku tersebut. Ini adalah tungku alkimia Zhong Wei, dan ramuan khusus sedang disempurnakan di dalamnya. Pil ini, bernama pil Breaking the Ban, adalah pil tingkat atas kelas 6 yang memiliki efek yang sangat istimewa. Salah satu efeknya ialah dapat melarutkan semua segel dalam tubuh orang yang meminumnya. Jenis ramuan ini sangat tidak populer di era sekarang, dan hampir tidak ada alkemis yang mengetahui keberadaannya. Ketika Fang Lin memberitahu Zhong Wei bahwa dia ingin memurnikan pil pemecah larangan, Zhong Wei tampak bingung dan berkata bahwa dia tidak tahu bahwa ramuan seperti itu ada. Fang Lin lah yang memberitahu Zhong Wei metode penyempurnaan pil pemecah larangan secara rinci dan memintanya untuk menyempurnakan pil pemecah larangan. Lagi pula, Fang Lin tidak memiliki kultivasi saat ini, jadi mustahil baginya untuk memurnikan pil pemecah larangan sendirian. Untungnya, ada seorang alkemis yang sangat terampil seperti Zhong Wei di Istana Penelan Surga, jika tidak, akan merepotkan bagi Fang Lin untuk membuat ramuan itu. Zhong Wei dulunya merupakan seorang jenius alkimia yang paling menonjol di Liga Alkimia, terutama di era 100 tahun yang lalu, saat Zhong Wei tak tertandingi ketenarannya. Sekarang dia bahkan telah mencapai tingkat seorang alkemis 6 ding. Jika dia bertemu orang di luar, dia akan dipanggil Grandmaster Zhong. Akan tetapi, meskipun Zhong Wei memiliki kekuatan seorang alkemis 6 kuali, pil pemecah larangan merupakan kali pertama baginya untuk bersendewa dengan ramuan ajaib, sehingga 2 percobaan pertama untuk memurnikannya berakhir dengan kegagalan. Ini sudah ketiga kalinya. Meskipun pil pemecah larangan ini mungkin dapat melarutkan segel di tubuhmu, itu juga akan membuat sangat sulit bagimu untuk meningkatkan alammu di masa depan. Zhong Wei berkata dengan sedikit khawatir. Padahal, fungsi sesungguhnya dari pil Breaking Ban di masa lalu adalah agar orang yang meminumnya dapat menembus suatu alam dengan segera, dan efek obatnya pun dapat dikatakan langsung terasa. Akan tetapi, ramuan mujarab seperti itu tentu memiliki kekurangan. Ini akan membuat pengguna lebih sulit untuk menembus level kultivasi di masa mendatang. Bahkan jika pengguna meminum ramuan Breaking the Ban terlalu sering, akan menjadi sulit untuk meningkatkan alam dan pengguna akan selalu berada pada level tertentu. Fang Lin berkata dengan tenang, jangan pikirkan hal ini sekarang, memulihkan kultivasimu adalah hal yang paling penting. Setelah mendengar ini, Zhong Wei tidak mengatakan apa-apa lagi. Selain itu, meskipun itu adalah pil pemecah larangan, tidak dapat dipastikan apakah itu dapat memulihkan kultivasi Fang Lin. Selama 7 hari berturut-turut, Fang Lin dan Zhong Wei tidak meninggalkan ruang alkimia. Fang Lin juga memberitahu Zhong Wei tepat waktu tentang 2 penyesuaian yang dilakukan selama periode tersebut. Untungnya, tidak ada kesalahan dalam alkimia kali ini, dan pada dasarnya diselesaikan dengan lancar. Pada hari ke-8, pil pemecah larangan akhirnya diproduksi. Fang Lin tidak sabar untuk mengambilnya, lalu pergi menyendiri untuk berlatih. Di dalam ruangan yang sunyi, Fang Lin duduk bersila, terus-menerus berusaha berlatih 9 kuali Tong Tianjue, tetapi sama seperti sebelumnya, dia tidak dapat melakukannya sama sekali. Semakin ia mencoba,
semakin banyak rasa sakit yang ia rasakan di titik akupuntur dan meridian di tubuhnya. Akan tetapi, Fang Lin tidak terburu-buru, karena efek pil pemecah larangan baru saja mulai berlaku. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Fang Lin berjalan keluar dari ruangan yang sunyi itu dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Ketika orang lain melihat ekspresinya, mereka tahu bahwa dia pasti telah gagal. Bagaimana? Zhong Wuwei melangkah maju dan bertanya, lagi pula, dialah yang memurnikan pil pemecah larangan. Fang Lin menggelengkan kepalanya. Pil pemecah larangan tidak dapat melarutkan segel di tubuhku. Zhong Wuwei menghela nafas. Sepertinya kita harus mencari cara lain. Fang Lin tidak terlalu tertekan, karena dia sudah mengantisipasi hasil seperti itu. Segel yang ditempatkan padanya oleh pria misterius, pemimpin balai pembasmian tersembunyi, akan terlalu mudah untuk dihancurkan jika dia hanya menggunakan pil pemecah larangan. Ketika kami tiba di aula utama, Du Gunian sedang berdiskusi dengan semua orang. Fang Lin kebetulan mendengar tentang pohon ajaib kuno dan monster itu, jadi dia berdiri di samping dan mendengarkan sebentar. Kaisar Tang telah memasuki pegunungan Ibel kuno. Belum ada berita pasti, tetapi diperkirakan bahwa bahkan jika orang suci Ibel yang setara dengan surga mengambil tindakan, dia tidak akan membantu Kaisar Tang tanpa alasan. Namong Soujian, dengan wajah tua, berkata kepada Du Gunian dan semua orang. Du Gunian mengangguk sedikit dan menatap Jue Chen. Jue Chen berkata dengan suara rendah, banyak orang meninggal di negara Qin, dan monster itu tidak terbasmi. Keberadaannya tidak diketahui untuk saat ini. Fang Lin tiba-tiba bertanya apakah ada orang kuat yang aneh di Qin. Jue Chen berkata 2 orang muncul, keduanya memiliki basis kultivasi setengah langkah keabadian. Apakah Anda tahu identitas kedua orang ini? Du Gunian bertanya. Jue Chen menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Seorang pria kuat yang tidak dikenal juga muncul di pihak Tang, yang kultivasinya bahkan lebih kuat dari Kaisar Tang. Pria inilah yang berulang kali menghentikan pohon ajaib kuno dari membantai orang. Kata Namong Soujian. Ekspresi Fang Lin tak dapat dihindari berubah. Dia pernah mendengar sebelumnya bahwa 9 kerajaan memiliki fondasi yang sangat dalam, dan ada lebih banyak hal di dalamnya daripada apa yang tampak di permukaan. Sekarang tampaknya 3 kerajaan teratas memang memiliki beberapa kartu tersembunyi. Tidak heran jika Ibel Suci Qitian hampir menaklukkan kerajaan Yuan, tetapi tetap memilih menyerah dan tidak menelannya sepenuhnya. Dia mungkin takut bahwa kartu tersembunyi kerajaan Yuan akan menyebabkan pertarungan hidup dan mati dengan klan monster. Bagaimana dengan balai pembasmian tersembunyi? Du Gunian memandang Cao Sueseng. Cao Sueseng melangkah maju dan berkata dengan lembut, aula pembasmian tersembunyi pada dasarnya tidak lagi aktif di 9 kerajaan. Apakah kau sudah menemukan markas baru mereka? Du Gunian bertanya. Cao Sueseng berkata kami telah menemukan 3 tempat, tetapi tidak ada master yang bertanggung jawab atas satu pun tempat tersebut. Satu-satunya orang yang hilang dari aula adalah Silver Fox, yang terakhir telah mengawasi perkembangan di 10.000 gunung dan sungai. Terus terang saja, dia sedang mengawasi paviliun penyegel pedang. Lawan yang dihadapi Istana Penelan Surga sekarang adalah paviliun penyegel pedang dan balai pembasmian tersembunyi. Adapun 9 negara, tidak ada kekuatan yang berani menentang Istana Penelan Surga. Oleh karena itu, Istana Menelan Langit menaruh perhatian khusus pada paviliun penyegel pedang dan aula pembasmian tersembunyi, serta mengawasi pergerakan kedua belah pihak hampir sepanjang waktu, terutama aula pembasmian tersembunyi. Raksasa misterius ini masih menyimpan cukup kerahasiaan hingga kini, dan yang kita ketahui sangat sedikit tentangnya. Terutama setelah pertempuran dengan Sun Yunling ini, semua orang di Istana Penelan Surga mengetahui kengerian sebenarnya dari aula pembantaian tersembunyi. Sedangkan untuk keluarga-keluarga alkemis, keluarga Long telah menjadi sasaran kritik publik. Beberapa keluarga alkemis besar lainnya juga menyerang keluarga Long, dan Liga Alkemis hanya menonton dari pinggir lapangan dan tidak menambah bahan bakar ke dalam api, kata Zhong Wuwei. Dia bertanggung jawab mengawasi pergerakan Liga Alkimia dan keluarga-keluarga alkimia. Sebuah pohon berdiri tegak di tengah hutan. Meskipun Long Xingtian ambisius dan banyak akal, keluarga Long telah menerima terlalu banyak perhatian. Begitu kepentingan tersentuh, keluarga alkemis yang tampaknya bersatu niscaya akan menjadi tumpukan pasir lepas. Fang Lin bergumam. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba terbang dari luar Istana Penelan Surga. Du Gunian mendengus dan menangkap cahaya pedang itu, namun ternyata itu adalah undangan emas dengan pedang panjang kuno yang tersulam di atasnya. Pada hari ini, seluruh dunia, termasuk 9 negara dan 7 lautan, menerima undangan dari paviliun Fengjian. Semua pendekar pedang di dunia datang ke Fengjiange. 1740